Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustari Ansar SPMM, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahad, serta PKA Angkatan 3 Kota Lubuk Linggau tahun 2024. Pada kesempatan ini ingin memaparkan terkait aksi perubahan yang telah saya laksanakan dengan judul efektivitas dalam membangun kesadaran dan kewaspadaan dini dalam rangka pencegahan konflik sosial di masyarakat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahad merupakan organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik. Konflik sosial merupakan permasalahan yang tidak pernah berhenti dari tahun sebelum-sebelumnya. Oleh karena itu, kalau kita tidak antisipasi secara komprehensif, konflik sosial dapat menyebabkan perpecahan di masyarakat. Saya sebagai Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, sesuai dengan tupoksi saya, telah melakukan beberapa langkah-langkah untuk mengantisipasi konflik sosial di masyarakat. Salah satu yang telah saya laksanakan adalah kerjasama dengan media massa. Berikut langkah-langkah yang telah saya laksanakan. Adapun capaian hasil aksi perubahan berdasarkan milestone jangka pendek yang dilaksanakan selama 60 hari diuraikan sebagai berikut. A. Menyiapkan bahan konsultasi kepada mentor tentang rencana aksi perubahan. Penyusunan draft bahan konsultasi dilaksanakan untuk menjelaskan deskripsi singkat tentang masalah utama yang ingin diselesaikan. B. Melaksanakan konsultasi dengan mentor selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahad. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa 17 September 2024 untuk menyampaikan rencana implementasi aksi perubahan yang akan dilaksanakan dan diharapkan mendapatkan koreksi, masukan, dan dukungan terhadap aksi perubahan yang akan dilaksanakan. C. Rapat penjelasan rencana aksi perubahan kepada stakeholder utama dan staf internal. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa 17 September 2024, membahas masalah penyebaran informasi yang efektif terkait pencegahan konflik sosial di masyarakat. D. Menggalang dukungan dan komitmen stakeholder internal. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa 24 September 2024. Menggalang dukungan dan komitmen stakeholder internal merupakan langkah penting dalam memastikan keberhasilan rencana aksi perubahan. E. Identifikasi stakeholder eksternal terkait. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu 25 September 2024 untuk mengidentifikasi stakeholder eksternal terkait dalam rencana aksi perubahan. F. Menyiapkan bahan koordinasi untuk stakeholder eksternal. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis 26 September 2024 dengan menyiapkan bahan koordinasi dengan stakeholder eksternal terkait rencana aksi perubahan. G. Adanya dukungan dan komitmen stakeholder eksternal. Dukungan dan komitmen stakeholder eksternal merupakan elemen kunci dalam keberhasilan rencana aksi perubahan. H. Identifikasi tim kerja efektif. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024. Tim yang efektif adalah kunci keberhasilan implementasi program, karena mereka akan bertanggung jawab dalam perencanaan, eksekusi, dan monitoring proyek. I. Rapat pembentukan tim kerja efektif. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 September 2024. Kegiatan rapat bertujuan untuk membentuk tim kerja yang solid, terorganisir, dan memiliki peran serta tanggung jawab yang jelas dalam mendukung implementasi rencana aksi perubahan. J. Penyusunan rencana kerja dan pembagian tugas tim kerja efektif. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat 27 September 2024. J. Penyusunan rencana kerja dan pembagian tugas tim kerja efektif. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 September 2024. Penyusunan rencana kerja dan pembagian tugas dalam tim kerja efektif
adalah kunci untuk mencapai tujuan bersama. K. Menetapkan surat keputusan susunan tim kerja efektif. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 September 2024. Diawali dengan pembagian tugas masing-masing petugas dalam tim efektif. Kemudian penyusunan rencana kerja tim efektif meminta persetujuan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahad dan draft yang sudah disusun untuk mendapatkan koreksi, saran, dan masukan dari mentor. Atas dasar koreksi, saran, dan masukan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahad, maka dilakukan perbaikan dan diajukan kembali untuk mendapatkan persetujuan dan telah ditandatangani. Hasilnya adalah Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahad nomor 800-10-B-B-Kesbangpol-2024 tentang pembentukan tim efektif kinerja pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 3 di Kota Lubuk Linggau tahun 2024. L. Identifikasi media massa. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 September 2024. Kegiatan ini sangat penting untuk memahami berbagai macam jenis media yang ada, fungsi dan dampaknya terhadap masyarakat. M. Rapat koordinasi dan penandatanganan MOU. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 30 September 2024 dengan mengundang 11 media massa dan memberikan penjelasan terkait rencana kerjasama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahad dengan media massa dan membahas draft MOU. Selanjutnya, setelah adanya kesepakatan, dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU. N. Peluncuran kampanye pertama. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2024. Peluncuran kampanye media pertama adalah momen penting dalam strategi komunikasi dan memastikan peluncuran kampanye media berjalan dengan baik serta mencapai tujuan yang diinginkan. O. Evaluasi bersama media massa. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 1 November 2024. Evaluasi bersama media massa mengenai efektivitas kampanye yang telah dilakukan untuk memahami dampak dari kampanye tersebut. Laporan dari media massa berbentuk spreadsheet Excel online yang terintegrasi dengan Google Drive Project Leader secara real-time dan berkala dapat melihat perkembangan aktivitas yang ada di media massa. P. Survei awal masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 dengan menggabungkan berbagai macam data dan sumber media massa dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang jumlah kunjungan iklan di media massa dan bagaimana efektivitasnya. Kampanye iklan pencegahan dini konflik sosial di masyarakat yang disiarkan secara luas di berbagai media tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan kesadaran tapi juga untuk mengukur seberapa efektif kampanye itu dalam menjangkau masyarakat luas. Q. Penyesuaian strategi. Setelah dilaksanakan kerjasama antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahad dengan media massa, diperlukan penyesuaian strategi guna meningkatkan efektivitas program yang telah berjalan. Kerjasama ini telah memberikan dampak yang positif, namun ada beberapa area yang perlu disesuaikan untuk mencapai hasil yang maksimal. Untuk menyelesaikan dan melanjutkan aksi perubahan kegiatan jangka menengah dan jangka panjang, reformer dan tim serta adanya dukungan dari stakeholder telah merencanakan keberlanjutan aksi perubahan agar program pencegahan konflik dapat berkelanjutan, terukur, dan mampu menjangkau audiens yang lebih luas. Rencana jangka menengah merupakan keberlanjutan dari rencana aksi perubahan yang dilakukan oleh reformer setelah rencana jangka pendek selesai dilaksanakan. Rencana jangka menengah akan dilaksanakan dalam
rentan waktu Desember 2024 sampai Januari 2025 sesuai yang direncanakan dalam rencana aksi perubahan. Sedangkan untuk jangka panjang merupakan keberlanjutan dari rencana aksi perubahan yang dilakukan oleh reformer setelah jangka menengah selesai dilaksanakan, di mana rencana jangka panjang tersebut akan dilaksanakan pada Januari 2024 sampai Desember 2025. Penyesuaian strategi. Setelah dilaksanakan kerjasama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahad dengan media massa, diperlukan penyesuaian strategi guna meningkatkan efektivitas program yang telah berjalan. Kerjasama ini telah memberikan dampak yang positif, namun ada beberapa area yang perlu disesuaikan untuk mencapai hasil yang maksimal. Berdasarkan pemberitaan media massa dari bulan September sampai dengan November 2024, sejumlah isu utama seperti politik uang, hoaks, dan netralitas penyelenggara pemilu menjadi sorotan media massa. Isu-isu itu mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam menjaga integritas dan keadilan proses pemilihan. Media massa memegang peran sentral dalam mengawasi dan memberikan informasi yang akurat kepada publik, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk tidak memperburuk situasi yang telah terjadi. Langkah-langkah yang telah dilakukan reformer dan tim setelah berkoordinasi dan mendapatkan arahan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahad dalam rangka meminimalisir dampak dari isu yang sedang berkembang di masyarakat agar tidak terjadi konflik antara lain. 1. Berkoordinasi dengan seluruh partai politik. Koordinasi dengan partai politik dalam upaya mencegah konflik bertujuan untuk menciptakan proses pilkada yang damai, adil, dan transparan. 2. Berkoordinasi dengan tim pasangan calon bupati dan wakil bupati. Koordinasi dengan pasangan calon dalam pilkada bertujuan untuk menjaga kedamaian, keamanan, dan integritas proses pemilihan. 3. Berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Lahad. Koordinasi dengan KPU Lahad bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahapan pilkada berlangsung secara transparan, adil, dan tertib. 4. Berkoordinasi dengan Polres Lahad terkait dengan persiapan pengamanan Pilkada 2024. Koordinasi dengan pihak Polres Lahad untuk membahas rencana pengamanan, memahami kebutuhan dan potensi risiko di setiap wilayah, serta menentukan titik-titik pengamanan utama selama Pilkada. 5. Mensosialisasikan surat edaran Bupati Lahad nomor 679/BKPSDM/2024 tentang netralitas ASN dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024 melalui kegiatan apel pagi di lapangan Pemkab Lahad. Media online yang digunakan dalam kampanye ini berhasil menjangkau 11.796 viewer dalam periode Oktober hingga November 2024. Ini menunjukkan bahwa media online memiliki potensi besar dalam menyebarkan pesan secara luas dengan jangkauan yang cepat dan efisien. Setiap media online mendapatkan jumlah tayang yang sama, yaitu 11 tayang. Ini mengindikasikan bahwa strategi distribusi pesan dijalankan secara merata di seluruh platform media. Dengan total 121 tayang dalam periode 2 bulan, iklan pencegahan konflik telah disebarluaskan secara konsisten di berbagai platform. Konsistensi ini penting dalam meningkatkan kesadaran dan memberikan informasi berulang kepada audiens mengenai pentingnya pencegahan konflik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Pasli selaku penjabat Bupati Lahad
dengan ini mendukung aksi perubahan peserta PKA Angkatan 3 Pemerintah Kota Lubuk Linggau tahun 2024 dari Kabupaten Lahat. Terima kasih, tetap semangat, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam budaya, salam aksara ulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suparman mewakili rekan-rekan TRS 11 yang ada di Kabupaten Lahat sangat mendukung adanya program yang diselenggarakan Kesbangpol ini, dan mudah-mudahan pelaksanaan pemilu kada tahun 2024 di Kabupaten Lahat berjalan dengan kondusif sesuai dengan apa yang dicita-citakan dan menghasilkan pemimpin yang amanah. Amin. Demikian beberapa langkah yang telah saya laksanakan terkait aksi perubahan yang kami laksanakan. Mudah-mudahan apa yang kami laksanakan dalam aksi perubahan ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.